Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Man amila salihan min dzakarin aw untha fahuwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Wa qala aidan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, sungguh berbahagialah kita pada hari ini karena Jumat ini adalah Jumat terakhir dari bulan Sya'ban dan tinggal hitungan hari, insyaallah kita akan mengawali atau memasuki bulan suci Ramadan. Saudara-saudara kita Muhammadiyah sudah menegaskan dan menetapkan bahwa satu Ramadan itu hari Senin, sehingga malam Senin mereka sudah memulai tarawih yang pertama. Mereka menetapkan satu Ramadan pada hari Senin berdasarkan imkanur ru'yah, bahwa hilal itu sudah memungkinkan untuk diru'yah, dihisab melalui sains dan teknologi. Walaupun mungkin dari segi tinggi hilal itu belum sampai 3 derajat, tapi kurang lebih 1 derajat. Tapi yang jelas sudah ada hilal. Maka saudara-saudara kita yang meyakini itu, maka kita harus menghargai perbedaan tersebut. Sementara pemerintah dalam hal ini Kemenak, karena berdasarkan kesepakatan menteri-menteri Asia adalah 3 derajat, maka pasti ada perbedaan. Kemungkinan besar pemerintah memilih hari Selasa karena berdasarkan ru'yah, sementara mereka sepakat dengan menteri Malaysia, menteri Singapura, menteri Brunei dan lainnya bahwa sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Saumlah ketika hilal itu kamu lihat. Dilihat, mereka memahami di situ bukan sains teknologi, tetapi harus dengan mata kepala. Dan kalau mata kepala tidak mungkin 1 derajat bisa dilihat mata kepala, tetapi harus minimal 3 derajat, walaupun dahulu pernah 2 derajat. Tapi ketika pemerintah menaikkan 3 derajat, Muhammadiyah menurunkan imkanur ru'yah, sehingga agak sulit bertemu. Yang harus kita bangun adalah bagaimana menghargai perbedaan itu. Yang jelas kalau kita yakin bahwa satu Ramadan itu hari Senin,
silakan saum. Kalau ragu, silakan diundur. Tetapi bukan berarti menyalahkan yang saum hari itu. Nah, tentu mudah-mudahan ke depan dengan perkembangan teknologi, pengetahuan dan kesadaran, keinginan masyarakat ini untuk bersatu, satu saat ada generasi yang bisa menyatukan persoalan ini, sehingga kita tidak terlalu ribut. Karena zaman dahulu juga tidak ribut walaupun berbeda. Sekarang karena ada teknologi juga menjadi sumber perbedaan, akhirnya juga umat Islam ribut. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, ketika kita mendengar bulan Ramadan atau bulan saum Ramadan, apa yang kita ingat atau yang terbesit di dalam pikiran kita atau dalam benak kita? Apa wawasan kita tentang Ramadan ini? Apa ilmu yang sudah kita siapkan untuk melaksanakan saum Ramadan ini? Bekal apa yang sudah kita siapkan untuk melaksanakan saum Ramadan? Apakah kita terjebak dengan bahwa Ramadan itu adalah rutinitas bagi umat Islam tiap tahun, atau yang kita dahulukan adalah menu-menu untuk kita jadikan takjil atau pembatal saum ketika kita buka saum, atau yang kita programkan adalah mudik, sudah programkan untuk pulang kampung, atau kita ini dengan terdengarnya bulan Ramadan itu pikiran kita adalah pikiran duniawi, tapi tidak masuk ke pikiran ukhrawi. Atau kita hanya ingin melakukan rutinitas ini seperti tahun-tahun berikutnya tanpa ada peningkatan. Inilah yang harus kita renungkan dan pikirkan. Apakah ilmu tentang Ramadan kita sekarang ini cukup untuk kita menikmati hidangan-hidangan yang Allah telah siapkan di bulan Ramadan? Apakah persiapan fisik dan rohani kita saat sekarang ini sudah siap untuk bertamu di bulan suci Ramadan? Atau hanya pasrah saja karena tidak bisa berbuat apa-apa? Itulah sebabnya sehingga Nabi SAW sebelum memasuki bulan suci Ramadan, kita ketahui bahwa beliau sudah mempersiapkan diri 2 bulan sebelumnya untuk menyongsong memasuki bulan suci Ramadan, minimal dengan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ciri orang yang bertakwa, orang yang optimis hidupnya, selalu mempersiapkan dirinya untuk melakukan amal soleh lebih panjang daripada umurnya sendiri. Dan salah satu cara untuk memperpanjang amal soleh kita, optimis kita, adalah berdoa untuk melakukan amal soleh ke depan. Karena walaupun kita meninggal sebelum waktu itu, maka kita akan dicatat sebagai pelaku amal soleh itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka Nabi mempersiapkan sebelum dan saat melaksanakan ibadah saum dan pasca ibadah Ramadan. Maka satu ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah di depan sahabatnya dalam upaya menyambut bulan suci Ramadan. Di dalam khutbahnya itu beliau mengatakan, Ayyuhan nas, innahu qad aqbala ilaikum syahrullah bil barakah wal rahmah wal maghfirah. Wahai umatku, sungguh telah datang, tinggal 2 hari ke depan, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin sudah ada yang saum. Sungguh telah datang kepadamu namanya Syahrullah, bulan Allah. Salah satu nama bulan yang disebut secara jelas oleh Allah di dalam Al-Quran itu adalah Syahrul Ramadan. Di dalam surat Al-Baqarah Allah tegaskan itu bulan itu. Lalu Nabi SAW mengatakan bil barakah wal rahmah wal maghfirah.
Sesungguhnya bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah, penuh rahmat, penuh maghfirah. Persoalannya, berkah itu pasti, maghfirah itu pasti, rahmat Allah itu pasti. Tetapi apa yang kita ketahui tentang berkah, apa yang kita ketahui tentang rahmat, apa yang kita pahami tentang maghfirah, lalu apa upaya-upaya kita untuk mendapatkan itu di bulan suci Ramadan? Ini bukan hanya ucapan, ini bukan hanya simbol, tetapi harus ada upaya yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang Rasul sampaikan itu. Ramadan itu penuh berkah. Kita sudah siap nggak ilmunya untuk mendapatkan berkah Ramadan itu? Ramadan itu bulan rahmat. Langkah-langkah apa yang sudah kita siapkan untuk mendapatkan rahmat itu di bulan suci Ramadan? Apakah dengan mental kita, sikap kita, jiwa kita sekarang ini, akhlak kita, adab kita saat sekarang ini dibawa di bulan suci Ramadan, dapatkah mendapatkan berkah, rahmat atau ampunan Allah? Syahrun huwa indallahi afdalus syuhur wa ayyamu afdalul ayyam wa layalihi afdalul layali wa sa'atuhu afdalus sa'at. Bulan Ramadan itu disampaikan oleh Nabi bahwa dia adalah bulan di mana hari-harinya hari yang afdal dibandingkan hari-hari yang lain. Begitu juga malamnya, begitu juga waktu-waktunya. Tetapi apakah kita bisa memanfaatkan waktu yang mulia ini, malam yang mulia ini, atau siang yang mulia ini untuk takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu yang harus kita renungkan. Siap atau tidak siap, Ramadan akan lewat dan akan datang. Tetapi Nabi telah mengingatkan kepada kita, kam min siyamin, betapa banyak orang yang melalui Ramadan itu, melewati harinya, malamnya, waktunya, tapi mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus dan lapar. Kenapa? Dia tidak mempersiapkan diri. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, huwa syahrun du'itum fihi ila diyafatillah wa ja'altum fihi min ahlil karamallah. Bulan Ramadan ini adalah bulan di mana kita diundang oleh Allah untuk menjadi tamunya. Kalau Allah mengundang kita bertamu kepadanya, apa yang sudah kita siapkan untuk ke sana? Presiden mengundang kita untuk bertamu di istana, pasti kita akan siapkan. Ada persiapan-persiapan yang harus kita siapkan untuk sampai ke sana. Ketika kita mau haji dan umroh, ada persiapan untuk ke sana. Ketika kita mau ke luar negeri piknik, melancong dan sebagainya, kita ada persiapan. Ketika kita mau menikahkan keluarga anak, kita persiapkan semuanya. Sekarang kita mau masuki bulan suci Ramadan. Apakah persiapan itu cukup dengan botram? Apakah persiapan itu cukup dengan main game di siang hari? Atau main game sambil dengar khutbah? Atau main handphone sambil dengar ceramah? Dan sebagainya. Apakah cukup itu? Bayangkan kalau Allah mengundang kita dengan persiapan seperti itu. Kira-kira apa respon Allah kepada kita? Siap nggak dia menerima kita? Mendatangi keluarga kita saja untuk bertamu kepadanya, banyak yang kita bawa. Ada makanan, ada adab, ada akhlak. Sekarang adab dan akhlak apa yang sudah kita siapkan untuk bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah cukup dengan salat tarawih yang paling lama 15 menit, 20 menit, kalau 30 menit udah lebih banyak mengeluh? Atau hanya datang berbuka saum di Ramadan di masjid, setelah itu bubar, tidak ada perubahan, dan sudah merasa itu sudah mendapatkan, sudah bertamu kepada Allah Subhanahu wa taala? Fihi du'itum ila diyafatillah. Persiapkan diri kita untuk bertamu kepada Allah. Allah akan menghargai keberadaan kita tergantung sikap kita datang bertamu kepadanya. Kalau kita bisa membahagiakan Allah, kita bisa mencicipi seruan Allah ini, Allah akan berikan hidangan, jamuan yang luar biasa di bulan suci Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan seperti yang diungkapkan oleh Nabi,
wa ja'altum fihi min ahlil karamatillah. Allah akan mengangkat kamu menjadi tamunya yang sangat mulia, ahlul karamah, ahlul yang mulia karamah. Sehingga apa? Anfasakum fihi tasbih, nafasmu itu akan jadi tasbih di bulan suci Ramadan kalau kita menjadi tamu Allah yang mulia. Tapi kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita dan kita tidak mendapatkan karomah itu, maka nafas kita itu tidak ada menjadi tasbih. Bahkan wa naumukum fihi ibadah, tidur kita pun di bulan suci Ramadan bisa jadi ibadah. Tetapi pertanyaannya, apakah kalau kita tidur di bulan Ramadan nanti bisa nggak jadi ibadah? Atau itu hanya menghabis-habiskan waktu karena kita tidak tahu hakikatnya tidur yang ada nilai ibadahnya. Kemudian wa amalukum fihi makbul, amal-amal apapun yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang harus kita siapkan bagaimana supaya amal itu bisa diterima oleh Allah. Kalau kita menyumbang, bagaimana supaya sumbangan itu bisa diterima oleh Allah. Kalau kita sholat tahajud, bagaimana supaya sholat tahajud itu bisa diterima oleh Allah. Zikir bisa diterima oleh Allah, bacaan Al-Quran bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena banyak orang sekarang ini mengundang imam bukan karena kefakihannya, keilmuannya imam itu diundang untuk jadi imam sholat tarawih, tetapi hanya karena suaranya seperti penyanyi. Sehingga orang sekarang ini hanya mendengarkan lantunan Al-Quran yang dienakkan hanya telinganya, tetapi tidak menyentuh hatinya. Karena imamnya itu hanya sekedar hafal, tapi dia tidak memahami pemahaman tentang tafsir, tentang ayat Al-Quran. Itu yang perlu dievaluasi. Kemudian wa du'aukum fihi mustajab, fas'alullaha rabbakum biniyatin sadika wa qulubukum tahirah. Untuk itu, maka Rasulullah SAW mengatakan di bulan Ramadan doamu itu mustajab. Bahkan di antara ayat-ayat saum itu Allah selipkan satu ayat doa. Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Maka jangan abaikan namanya doa. Kenapa? Bangsa kita sekarang ini butuh doa. Pemimpin kita sekarang ini yang belum jelas juga butuh doa. Kondisi bangsa kita juga butuh doa. Watak dan mental generasi muda sekarang ini juga perlu didoakan. Keluarga kita juga sekarang ini banyak yang muslim berantakan, juga butuh doa. Kehidupan pribadi kita juga banyak masalah. Itu tidak bisa hanya diselesaikan dengan teknologi, tidak bisa hanya diselesaikan dengan pikiran, kecerdasan, akal kita, tapi harus melampaui itu, yaitu salah satunya senjata umat Islam adalah ad-doa. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa fa inna syaqi man hurima gufranullah fi hadha syahrul azim. Sesungguhnya orang yang paling rugi di bulan suci Ramadan itu adalah orang yang sudah menghabiskan waktunya, capek, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan. Dan wazkuru biju'ikum wa atshikum fihil ju' yaumal qiyamah. Ketika kita haus di bulan suci Ramadan, sekali-kali jangan hanya ingat makanan, hanya ingat gehu, jangan hanya ingat kurma, jangan hanya ingat ya jus, tapi ingatlah haus dan laparnya yang akan menimpa kita di hari kemudian nanti sejak kita masuk ke liang kubur sampai ke mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Apakah saum-saum yang kita lakukan di dunia ini bisa menggantikan haus kita, lapar kita di hari kemudian nanti? Dan semua orang akan lapar di sana kecuali yang maksimal saumnya di dunia. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan lagi bahwa watahannanu ala aitamikum, maka jagalah lidahmu, jagalah pendengaranmu, panca indrahmu. Kemudian hargailah anak yatim orang, anak miskin, orang papa. Kenapa? Karena kalau kita menghargai mereka, di saat anak kita, cucu kita juga yatim, orang-orang lain juga akan menghargai keturunan kita. Dan selanjutnya Rasulullah SAW mengatakan bahwa ittaqin nar walau bisyiqqit tamar. Di bulan suci Ramadan ini hendaklah engkau takut kepada api neraka, walaupun hanya sebiji kurma, walaupun hanya segelas air putih untuk diberikan kepada orang yang saum. Ittaqin nar walau bisyikka
ittaqin nar walau bisyiqqit tamar, ittaqin nar walau bisyurbatin mimma, fa inna Allah ta'ala yahibu dzalikal ajr liman amila hadzal yasir. Karena tidak ada satu pun sekecil apapun amal soleh yang kita lakukan di bulan suci Ramadan kecuali itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita berlomba-lomba untuk memberi buka takjil, memperhatikan saudara-saudara kita yang miskin, apalagi harga-harga sekarang ini juga belum stabil. Jangan sampai ada masjid yang berlebihan, tetapi ada juga orang yang kesusahan yang berlebihan. Ya ayuhan nas man hassana minkum fi hadzal syahr khuluquhu kana lahu jawazun ala sirati yaumin nuzzila fihi al-aqdam. Wahai umatku, kata Rasul, ingat, perbaikilah akhlakmu di bulan suci Ramadan ini, perbaikilah adabmu, adab kita, akhlak kita, keluarga kita. Jangan sampai tidak ada bedanya bulan suci Ramadan dan di luar bulan suci Ramadan. Dan salah satu problem bangsa kita sekarang ini, keluarga kita, generasi kita sekarang ini adalah akhlak. Banyak orang-orang sekarang ini tidak bisa menghargai orang tua, tidak bisa menghargai orang-orang lain dan saudara-saudaranya. Mulutnya tidak bisa dikendalikan walaupun saum, emosinya tidak bisa dikendalikan walaupun dia di masjid. Dan Rasulullah SAW mengatakan, siapa yang memperbaiki akhlaknya di bulan suci Ramadan, adabnya di bulan suci Ramadan, maka Allah akan memudahkan nanti untuk melintasi titian siratal mustaqim di akhirat, di mana pada waktu itu banyak kaki-kaki yang berjatuhan di dalam neraka. Untuk itu kata Rasulullah SAW, siapa yang menjaga akhlaknya dia akan selamat dari situ. Dan terakhir kata Rasulullah SAW, ingat, di bulan suci Ramadan itu perbanyaklah baca Quran, makmurkanlah masjid. Kemudian ketahuilah surga itu dibuka oleh Allah, setan dibelenggu dan neraka ditutup. Tapi harus kita ingat, yang membelenggu setan itu adalah diri kita sendiri, pikiran kita, hati kita, akhlak kita, sikap kita. Bukan berarti Tuhan sendiri yang langsung membelenggunya, tetapi itu diberi kemampuan oleh orang yang saum sehingga dia mampu membuka pintu-pintu surga dengan saumnya, dan mampu membelenggu neraka, menutup pintu neraka itu dengan saumnya, dan mampu membelenggu setan itu dengan saumnya. Mampukah kita mewujudkan semua itu yang disampaikan oleh Nabi? Itu tergantung pada diri kita masing-masing. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat wastaghfiru innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia. Pada khutbah yang pertama tadi kita telah mendengarkan beberapa pesan Nabi dalam menyambut bulan suci Ramadan yang perlu kita renungkan. Dan intinya itu, mari kita bekali ilmu diri kita, terutama ilmu Ramadan, untuk meningkatkan kualitas saum kita. Itulah sebabnya sehingga dalam Al-Quran saum itu diawali dengan keimanan. Karena banyak orang yang saum tanpa iman dan diakhiri dengan takwa. Hanya saum yang diawali dengan iman berakhir dengan takwa. Dan hanya orang yang mulia yang memuliakan bulan suci Ramadan. Orang yang tidak mulia pasti tidak akan memuliakan bulan suci Ramadan. Untuk itu, marilah kita menundukkan hati kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan umur kita sampai bulan suci Ramadan dan berikan kesehatan, afiat untuk melaksanakan ibadah saum tersebut. Dan kita juga doakan saudara-saudara kita yang sakit, yang sudah mendahului kita, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa dan kesalahannya. Dan saudara kita yang sakit, yang angkat penyakitnya, diberikan kesehatan dan afiat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad waj'al lana min umurina faraja wa makhraja warzuqna min haitsu nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Allahumma adkhil 'alal ahli kubur as-surur. Ya Allah, masukkanlah rasa bahagia kepada penghuni kubur, kepada saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Allahumma agni kulla fakir. Ya Allah,
kayakanlah saudara-saudara kami yang miskin terpapar. Allahumma ashba kulla ja'i, ya Allah kenyangkanlah saudara-saudara kami yang ditimpa kelaparan. Allahumma aksa kulla urian, ya Allah berikanlah pakaian saudara-saudara kami yang telanjang. Allahumma qdi daina kulla madin, ya Allah berikanlah kemampuan saudara-saudara kami yang berutang untuk membayar utangnya, supaya tidak menjadi penghalang untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Allahumma farij an kulli makrub, ya Allah berikanlah kelapangan dada kepada saudara-saudara kami yang telah mendapatkan kesulitan dalam hidup ini, ya Allah. Allahumma rudda kulla garib, ya Allah tolaklah semua yang garib, yang aneh-aneh, dan bebaskanlah semua tawanan yang tidak bersalah, ya Allah. Allahumma fukka kulla asir, ya Allah tolaklah semua yang garib, yang aneh, dan bebaskanlah semua yang tertawan, ya Allah. Allahumma asli kulla fasid min umuril muslimin, ya Allah perbaikilah semua yang jelek dari segala urusan kaum muslimin, ya Allah. Allahumma shfi kulla marid, Allahumma sudda fakrina bikinaka, ya Allah kami mohon sembuhkanlah saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini, ya Allah. Wa idza maridtu fawashfin, ya Allah tutuplah kefakiran kami dengan kekayaan-Mu, ya Allah. Allahumma ghayyir su'a halina bi husni halik, ya Allah. Ya Allah perbaikilah kondisi kami yang jelek ini, yang serba mahal sekarang ini, ke dalam keadaan yang lebih baik, ya Allah. Allahumma qdi anna ad-dain wa aghnina minal faqri innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah janganlah kami, ya Allah tutuplah dan bayarkanlah hutang kami dan berikanlah kemampuan untuk melunasinya, ya Allah. Dan kayakanlah kami, ya Allah, untuk mencukupi kebutuhan kami, ya Allah. Karena sesungguhnya Engkaulah maha kuasa terhadap segala sesuatu, ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum rahmatika nastaghits wa min adzabika nastajir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir warham wa antarur rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.